Yang paling penting hal-hal seperti ini ya jangan dibiarkan saja tanpa pemberitaan yang jelas ya. Jadi kita harus ikuti kemana arahnya ya, jangan sampai hilang. Banyak sekali negara ini 349 belum selesai, soal yang ini belum selesai dan lain sebagainya. Luar biasa ya negeri ini. Betul kata Adi Masardi, negeri ini markobar, mari korupsi bareng ya. Firly Bahuri ini dominan, jadi banyak keputusan-keputusan penting yang dia ambil sendiri dan pimpinan lain terkesan tidak berani gitu ya. Dan saya yakin sampai sekarang seperti itu. Jadi melihat kejadian ini, saya melihat memang arogansinya kemudian kita bisa melihat dengan nyata di kasus ini. Dan yang paling penting itu motifnya apa? Soal motif saya menduga ada kaitannya dengan mengenai ditemukannya dokumen rahasia KPK di Kementerian SDM yang itu diduga kuat berasalnya dari Firly Bahuri dan itu diketahui oleh Brigjen Endar. Jadi saya pikir itu salah satu hal yang membuat dia akan berkukuh ya. Oleh karena itu kita memandang bahwa apa yang terjadi ini adalah persoalan yang sangat serius. Pertama ada pelanggaran etik dan pelanggaran perilaku yang dilakukan Ketua KPK sekarang ini. Kemudian selain pelanggaran etik dan pelanggaran perilaku, kalau kita melihat bocornya dokumen tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran pidana yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Itu jelas itu kalau tindakan-tindakan terkait pencopotan Brigjen Endar. Kemudian yang kedua terkait dengan pembocoran dokumen. Nah ini Mbak, ini suatu yang sangat fatal sekali. Karena apa? Pak Firly itu sebagai penyidik. Dan dalam teori pengungkapan suatu perkara kriminalistik, potensi-potensi pembocoran itu ada. Potensi pembocoran itu untuk kepentingan siapa? Apakah kepentingan kelompok, apakah kepentingan tersendiri? Dan itu dimungkinkan di dalam suatu pengungkapan perkara. Oleh karena itu, kalau itu betul ada suatu pembocoran, ranah pidana inilah yang paling utama dilakukan. Firly Bahuri kecolongan balas dendam Kapolri berhasil atas pencopotan anak buahnya di KPK. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri kecolongan dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang melakukan balas dendam atas pencopotan anak buahnya. Hal ini disampaikan pegiat media sosial Lukman Simanjuntak saat menyoroti Kapolri yang tidak terima dengan pemecatan Irjen Karyoto dan Brigjen Endar Priantoro dari KPK oleh Firly Bahuri. Lukman Simanjuntak mengibaratkan Firly dan Sigit bermain catur. Namun menurutnya Kapolri lah yang bermain cantik. Ibarat main catur, Sigit terlihat lebih cerdik memainkan bidak, ungkapnya. Dikutip dari cuitannya di Twitter Kamis 13 April. Ia mengatakan apa yang dilakukan Firly sama saja bermain api. Kini Irjen Karyoto yang dicopot malah dipromosikan sebagai Kapolda Metro Jaya. Firly bermain api dengan tendang Endar dan Karyoto, ujarnya. Di sisi lain, Sigit menurutnya bermain cantik. Karyoto yang telah diangkat jadi Kapolda ditugaskan selidiki kebocoran dokumen KPK. Namun direspon Sigit yang bermain cantik dengan kembalikan Endar ke KPK, seraya lantik Karyoto jadi Kapolda Metro Jaya yang ditugaskan selidiki kebocoran dokumen KPK, jelasnya. Dokumen dimaksud yakni rumor yang beredar bahwa Firly membocorkan dokumen rahasia terkait kasus di Kementerian ESDM. Kini Firly juga telah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK terkait hal itu.